Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas update pergerakan indeks kita seperti apa dan mau kemana kemungkinan besar arahnya. Dan juga di sini kita akan mencoba mereview atau saya ingin men-sharingkan pandangan saya tentang pergerakan saham-saham yang berada di sektor energi ke depannya seperti apa begitu. Dan sebelum kita memulainya, saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya melalui link yang saya akan sertakan di deskripsi. Link tersebut adalah link WhatsApp saya, jadi nanti teman-teman langsung berhubungan langsung dengan saya. Nanti ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas, minimal deposit 10 juta, nanti teman-teman akan kita gabungkan ke dalam satu grup khusus yang dimana grupnya akan terbagi menjadi dua bentuk, yang dimana ada satu grup satu arah yang di sini saya hanya seorang diri yang dapat mengomentarinya gitu. Jadi di sini saya biasanya sering men-sharingkan berita-berita dan juga saham-saham apa aja yang berpotensi yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan di sini satu grup yang dimana juga kita bisa manfaatkan bahwasanya bisa saling berdiskusi, teman-teman. Bisa saling berdiskusi dan di situ juga saya sering up to date bagaimana saham ini ke depannya dan apakah lebih baik kita hold atau bahkan cut loss sendiri. Jadi di grup juga saya sudah jauh hari sudah rekomendasikan seperti saham-saham Antam, Inco dan lain-lain harus cut loss terlebih dahulu, dan benar saja di perdagangan hari ini dan sebelumnya harganya langsung rontok, teman-teman. Jadi kita jangan terlalu takut dengan cut loss atau juga terlalu uh, negatif dengan cut loss, teman-teman, karena cut loss itu sebenarnya membantu kita untuk mengamankan aset kita. Kalau seandainya teman-teman trading tidak melakukan namanya cut loss, itu sangat fatal dan bahkan bisa menjadi suatu hal yang sangat buruk untuk perkembangan portfolio teman-teman ke depannya gitu. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan cut loss, ketika harga-harganya ini sedang berada di area bottom, teman-teman tuh nggak punya power lagi untuk beli di harga bawah. Dan itu bisa menjadi hal yang buruk untuk portfolio kita, teman-teman. Dan saya pribadi sebenarnya waktu indeks kita mulai koreksi, saya sendiri melakukan cut loss dan saya tidak menyesalinya. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya kita tinggal menunggu momen yang tepat untuk kita beli harga di bawah, teman-teman. Dan percayalah, kita pasti akan mendapatkan namanya recovery gitu. Yang penting teman-teman ketika trading itu harus punya konsisten, disiplin, dan tahu trade plan teman-teman untuk menjalankannya. Jangan nanti teman-teman tuh kedepannya nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading bareng dan sharing bareng, teman-teman dapat kontak saya, nanti kita akan bergabung dalam satu grup komunitas bersama Mirai Aset Sekuritas gitu. Nah, kita akan lanjut ke topik pembahasan kita. Di sini kita akan membahas indeks IHSG kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman perhatikan seperti forecast saya di video sebelumnya bahwasanya dia akan mencoba meretest area supply area ini, teman-teman, di level harga 7061 sampai 7100, yang dimana sebenarnya ini adalah area demand kita. Namun seperti yang teman-teman perhatikan, area itu tidak memiliki demand kembali dan bahkan di gap down di perdagangan beberapa waktu yang lalu gitu. Dan ketika dia meretest ke atas, teman-teman, dia itu menjemput orderannya dan kemungkinan besar dia akan drop ke bawah. Nah, di sini ada dua area yang telah kita tandakan, yang dimana area pertama adalah di level 6.889 dan kedua ada kurang lebih di level harga 6.800 sampai 6.840. Jadi ada dua area yang kemungkinan besar indeks kita akan tuju. Jadi pastikan ketika indeks kita benar-benar jatuh dan drop memasuki area-area bottomnya yang di sini, teman-teman, teman-teman tuh punya power untuk buyback saham di harga bawahnya gitu. Jadi pastikan juga teman-teman itu pegang cash dengan kondisi yang sekarang dan jangan terlalu aktif. Walaupun ada beberapa sektor yang diuntungkan dengan kondisi yang seperti ini, ya saya pribadi sarankan kepada teman-teman harus tetap lebih berhati-hati ketika trading dengan kondisi indeks kita yang sekarang ini. Nah, di sini juga saya sudah rangkum 4 saham yang dimana juga teman-teman kita di grup WhatsApp untuk saya bantu analisakan saham-sahamnya. Saham pertama yang ingin kita bahas adalah saham SMDR. Kita akan bahas terlebih dahulu saham SMDR. Nah, untuk SMDR sendiri sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini
sahamnya sudah naik dengan sangat signifikan. Jadi ketika ada suatu koreksi seperti ini sebenarnya itu menjadi suatu hal yang biasa, tapi teman-teman harus perhatikan ketika candle candle itu terbentuk dengan posisi yang seperti ini, seharusnya teman-teman itu sudah tahu gitu bahwasanya itu menjadi suatu signal kita harus keluar, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan swing high-nya terbentuk dengan sangat sempurna. Kalau teman-teman perhatikan di sini swing high-nya terbentuk dengan sangat sempurna, dan kemarin saya sudah melihat ketika pembentukan SMDR seperti ini, saya tidak lirik saham ini dan bahkan saya tidak pernah rekomendasi saham ini di grup gitu, karena satu sisi sahamnya naiknya sangat signifikan dan ketika dia mencoba koreksi dia membentuk swing high yang seperti ini gitu, jadi besar kemungkinan dia akan drop ke bawah. Nah, kalau seandainya teman-teman bertanya di mana sih area yang bagus, kalau kita lihat sebenarnya ini adalah area demand, teman-teman. Ini adalah area demand, namun dengan kondisi yang sekarang teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini buyer itu tidak berdaya melawan seller. Dan di sini saya pribadi lebih baik kita jangan hiraukan area ini sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, kita coba tarik Fibo, teman-teman. Kita coba tarik, ini ada area yang tercluster dengan area Fibo. Ini merupakan area demand yang kemungkinan besar SMDR ini akan tuju gitu. Kemungkinan besar SMDR ini sendiri akan tuju, dan kemungkinan dia akan menuju area ini 2700. Kemungkinan besar dia akan kejar area ini, teman-teman, untuk SMDR sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba average down saham SMDR ini, saya nasihatkan kepada teman-teman jangan terlalu terburu-buru. Karena apa? Kalau seandainya teman-teman average down saham dengan kondisi yang seperti ini dan teman-teman nggak punya kejelasan atau alasan untuk mengaverage saham ini, teman-teman tuh sangat berbahaya. Kenapa? Karena uang yang akan teman-teman masukkan ke dalam SMDR ini untuk melakukan average down akan ikut tenggelam, teman-teman. Akan ikut tenggelam, dan itu sangat disayangkan. Makanya tadi juga ada nasabah kita mencoba sharing, minta bantuan masukan saya, apakah bisa average down untuk masuk di saham SMDR ini. Saya langsung katakan lebih baik jangan lakukan. Karena apa? Dengan kondisi yang sekarang kita coba melakukan average down, yang ada apa? Dana kita akan terpendam juga di saham yang seperti ini bentuknya. Jadi sangat sayang gitu, sangat sayang. Mending kita tunggu dulu dia memasuki area ini dan kita lihat reaksinya seperti apa. Ketika dia memasuki area ini dan kita lihat buyer sudah mulai masuk, di situ teman-teman bisa coba average down gitu. Jadi kita pun harus punya strategi ketika kita coba average down saham-saham kita. Jadi untuk SMDR sendiri, kalau seandainya teman-teman bertanya di area mana yang bagus untuk kita coba entry atau juga average down saham SMDR ini sendiri, teman-teman bisa pertimbangkan area yang kita tandakan ini. Karena apa? Ini area yang bagus dan teman-teman bisa manfaatkan untuk coba average down atau beli saham SMDR ini sendiri gitu. Jadi area 2500 sampai 2700 adalah area yang bagus. Namun teman-teman harus perhatikan juga ketika harga memasuki area ini, ada nggak buyer yang mulai masuk, ada nggak demand yang masuk gitu. Jadi teman-teman juga harus validasikan dengan hal yang tersebut. Kalau seandainya saham SMDR ini memasuki area ini dan teman-teman perhatikan buyer sudah ada, di situ teman-teman bisa lakukan buy saham SMDR dan juga average down saham SMDR ini sendiri gitu. Oke, nah itu untuk SMDR. Selanjutnya ada saham INKP. Untuk INKP sendiri juga di channel Telegram saya rekomendasikan saham ini, namun saya rekomendasikan bukan untuk kita tradingkan dalam jangka pendek. Karena apa? Saham INKP sendiri saya pribadi saya beli sahamnya dan saya akan koleksi saham ini setidaknya 3 sampai 6 bulan gitu. Karena apa? Karena saya ingin koleksi saham ini, kalau teman-teman perhatikan secara fundamentalnya saham ini secara valuasi sangat murah, teman-teman. Dia mempunyai PBV 0,6 dan juga PER itu di bawah 5. Nah, kalau seandainya kita ingin jual saham INKP ini dengan PBV 1, tentu kita sudah gain 40%. Jadi saya sendiri sangat tertarik dan optimis untuk saham INKP ini sendiri, dan saya sudah beli di harga 8.100 kemarin, dan ada area-area yang akan saya terus lakukan untuk melakukan pembelian di saham INKP ini sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham INKP, teman-teman bisa lakukan, namun ingat saham INKP ini bukanlah saham yang saya rekomendasikan untuk teman-teman koleksi dalam jangka waktu dekat gitu, karena teman-teman bisa hold saham ini dalam jangka waktu sekitar 3 sampai 6 bulan gitu. Dan saya yakin dan percayai
dalam waktu range 3 sampai 6 bulan saham ini akan jalan setidaknya di atas 10.000 gitu, teman-teman. Nah, di sini untuk INKP sendiri kalau teman-teman perhatikan ada area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk di saham INKP ini, yang dimana ini adalah area pertama kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk, dan area terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman. Ini adalah area yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk coba entry di saham INKP kalau seandainya teman-teman ingin coba koleksi saham INKP ini sendiri. Jadi area pertama ada di 7750 sampai 7650, dan area terakhirnya itu ada di level harga 7300 sampai 7150, teman-teman. Jadi ada dua area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di saham INKP. Namun kalau saya lihat dengan kondisi market kita yang sekarang, besar kemungkinan dia memasuki area bottom kita yang ini gitu. Jadi kita coba tunggu aja seperti apa pergerakan INKP ini ke depannya. Yang penting teman-teman harus ingat, saham INKP ini saya sekali lagi katakan bahwasanya saham ini bukan saham yang saya rekomendasikan untuk trading dalam waktu jangka dekat gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya saham apa yang bisa teman-teman koleksi dalam jangka waktu menengah, saya pribadi merekomendasikan saham INKP ini sendiri gitu. Oke, jadi untuk area belinya teman-teman bisa perhatikan, dan area terbagus kita ada di level harga 7125 sampai 7300. Kalau seandainya dia memasuki area ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk koleksi saham INKP ini sendiri gitu. Oke, itu untuk INKP. Selanjutnya ada saham Harum. Saham Harum ini adalah saham sektor energi, yang dimana sebenarnya saham Harum ini yang bergerak di bidang nikel kalau nggak salah. Sekarang dia sudah berfokus bergerak di bidang nikel, dan di sini teman-teman perhatikan area demand-nya dia telah jebol, dan itu sebenarnya menjadi suatu hal yang wajar karena di sini kalau teman-teman perhatikan dia sudah lebih dari 3 kali dijemput orderannya, ini sekali, 2 kali, 3 kali, ini 4 kali, dan ini kelima kali gitu. Jadi wajar saja ketika harganya sudah di break seperti ini. Namun ketika harga di break seperti ini menjadi suatu warning sebenarnya, teman-teman. Ini sebenarnya sudah menjadi suatu warning karena apa? Kalau kita baca secara structure market dari sini, dia membuat lower high, dan di sini dia membuat lower low, teman-teman. Di sini dia membuat lower low. Ketika dia nanti membuat lower high, ketika dia membuat sekali lagi penetration, di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk exit dulu deh. Saya sarankan ketika dia mencoba melakukan penetration, di situ teman-teman coba exit dulu untuk saham Harum ini sendiri, karena secara structure market kalau kita coba forecastnya dari hal yang seperti ini, dia membuat new low baru gitu, karena dia di sini telah break low sebelumnya, dan di sini dia membuat new low baru. Jadi kalau seandainya dia telah membuat new low baru dan dia membuat penetration ke atas, membuat lower high yang baru, saya sarankan kepada teman-teman jangan coba-coba untuk hold saham ini, karena besar kemungkinan dia akan coba drop kembali gitu. Besar kemungkinan dia akan coba drop kembali. Jadi untuk saham-saham yang bergerak di bidang sektor energi sendiri, saya beri masukan juga kepada teman-teman bahwasanya teman-teman lebih baik wait and see dulu. Lebih baik wait and see dulu. Ingat, saya katakan wait and see dulu. Kenapa? Karena flow itu memang seperti itu, teman-teman. Pergerakan itu memang seperti itu. Pergerakan uang itu memang seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan, kita cerita dalam waktu dekat aja deh sebelumnya. Flow itu masuk pertama kali di saham-saham yang bergerak di bidang apa? Teknologi. Setelah teknologi selesai hype-nya, dia pindah ke sektor bank digital. Dan setelah bank digital selesai, dia masuk ke sektor energi. Jadi teman-teman juga harus pandai membaca pergerakannya seperti itu, perpindahannya seperti itu gitu. Jangan sampai teman-teman itu tidak move on, atau juga teman-teman nggak bisa membaca situasinya. Karena apa? Kalau teman-teman trading dengan harapan, namun teman-teman tidak bisa membaca flow-nya atau pergerakannya, itu sangat beresiko gitu. Karena apa? Teman-teman bisa terjebak di situ-situ aja. Teman-teman bayangkan berapa banyak trader yang terjebak di dalam sektor teknologi pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa move on atau tidak bisa membaca pergerakan flow money ini kemana ke sektor selanjutnya gitu. Dan juga setelah sektor teknologi selesai, money flow itu masuk ke sektor bank digital.
Dan sekarang bank digital sudah mulai pada turun gitu. Jadi berapa banyak trader yang terjebak dalam sektor bank digital pada waktu itu. Dan sekarang sudah masuk ke sektor energi dan kita nggak tahu kapan energi ini selesai. Yang penting teman-teman harus tetap waspada. Teman-teman harus tetap waspada. Kita boleh confidence tapi kita juga harus tetap waspada. Karena apa? Kalau sampai kita tidak waspada dan juga kita tidak tahu kapan waktunya exit, teman-teman bisa terjebak ke dalam sektor ini terus gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, sektor ini sektor energi ini sedang mengalami namanya correction gitu. Sedang mengalami correction. Jadi, dengan kondisi correction yang seperti ini, teman-teman jangan paksakan coba masuk atau juga menerobos dengan kondisi yang seperti ini karena itu sangat berbahaya, teman-teman, sangat berbahaya. Nah, untuk Harum sendiri, kalau seandainya teman-teman bertanya nih, misalnya teman-teman ada sangkut di area atas ini gitu. Kalau seandainya teman-teman bertanya di mana area yang bagus untuk teman-teman coba masuk, ini ada area yang bagus teman-teman. Ini ada area yang bagus yang dimana teman-teman bisa manfaatkan gitu. Jadi ada range yang cukup gede yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk coba average down. Jangan dengan kondisi yang sekarang teman-teman terbawa emosi dan coba average down saham yang bentuknya seperti ini. Lebih baik kita tunggu dulu apabila dia memasuki area demand yang di sini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham Harum ini sendiri. Ditambah lagi Jumat nanti John Powell sendiri akan mengumumkan kenaikan suku bunganya dan di situ juga pasti berdampak terhadap USD IDR kita. Jadi besar kemungkinan juga foreign yang berada di dalam saham-saham yang di sektor energi tentu akan keluar dulu dan itu berdampak negatif nanti ke depannya untuk pergerakan saham sektor energi sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apa sih dampaknya terhadap suku bunga dengan energi ini, sebenarnya secara langsung tidak ada dampak, namun kita harus ketahui juga bahwasanya foreign pasti ada dana yang masuk di saham sektor energi ini gitu. Jadi besar kemungkinan juga ketika IDR kita terus melemah, tentu foreign akan keluar di saham-saham terutama di sektor energi ini dan itu juga akan berdampak negatif untuk pergerakan saham sektor energi ini ke depannya gitu. Jadi kalau untuk Harum sendiri, bagi teman-teman yang belum punya barang jangan coba terobos dulu, mending kita sekonservatif mungkin, seaman mungkin tradingnya dan seobjektif mungkin menganalisanya gitu. Kalau saya pribadi, kalau seandainya teman-teman bertanya kepada saya lebih baik tunggu di area ini aja, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman berharap tunggu di area ini. Ini area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk koleksi saham Harum. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, areanya ini range-nya cukup gede gitu. Range-nya cukup gede, ada sekitar 8% area yang bisa teman-teman koleksi kalau seandainya dia memasuki area ini gitu. Jadi untuk Harum sendiri saya beri masukan kepada teman-teman lebih baik wait and see dulu dan seandainya teman-teman sudah terlanjur sangkut di atas, jangan coba-coba average down tanpa ada alasan gitu. Lebih baik kita menunggu ketika harga memasuki area demand dan di situ kita melihat buyer sudah mulai masuk, di situ baru teman-teman bisa melakukan namanya average down gitu. Oke, mungkin itu untuk Harum. Selanjutnya ada saham Adaro. Nah, untuk Adaro sendiri teman-teman, kemarin saya sempat masuk di harga 3190 nih. Saya sempat masuk di harga 3190 dan di hari berikutnya saya langsung katakan juga kepada nasabah kita exit di saham Adaro. Saya katakan begitu. Kita exit di saham Adaro karena apa? Saya melihat bahwasanya supply sudah mulai mencoba menjual saham ini. Saya sudah melihat bahwasanya supply akan menjual saham ini dan benar aja di perdagangan hari ini sahamnya langsung drop, teman-teman, langsung drop. Jadi untuk Adaro sendiri sebenarnya memang dia memasuki area demand kita di sini, tapi lebih baik saya menghiraukannya. Saya menghiraukannya karena apa? Dengan kondisi yang seperti ini di perdagangan hari ini aja demand gak ada yang masuk gitu. Kalau seandainya pun masuk masih kalah dengan sellernya gitu. Jadi lebih baik kita hiraukan area itu dan kita tunggu dia di area seobjektif mungkin. Jadi kita tunggu dia memasuki area yang ini, baru teman-teman bisa coba entry di saham Adaro sendiri gitu. Jadi dengan kondisi market kita yang berada di sentimen cukup negatif, kita lebih banyak menunggu dan pegang cash aja, teman-teman. Jadi ketika momentumnya dapat, saham-saham ini sedang benar-benar berada di area bottomnya, di situ teman-teman jangan coba-coba tidak manfaatkan momentumnya karena sangat sayang ketika
harga benar-benar berada di area bottom, teman-teman nggak bisa manfaatkan gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan suatu informasi yang up to date, saya sarankan kepada teman-teman tuh buka akun Mirai Aset Sekuritas gitu. Karena jujur saya pribadi tidak memungut biaya apapun kepada teman-teman. Saya hanya butuh itu teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas gitu. Saya nggak butuh uang teman-teman. Saya hanya butuh kita trading barengnya itu di Mirai Aset Sekuritas, tidak di sekuritas lain gitu. Dan saya dengan uh, sekuat tenaga dan semampu saya akan mencoba terus membantu teman-teman gitu tanpa dipungut biaya apapun. Yang penting teman-teman tuh tradingnya bersama kita di Mirai Aset Sekuritas gitu. Jadi informasi apapun, up to date apapun, berita terbaru apapun, saya pasti akan selalu mengabarkan orang-orang yang berada di grup WhatsApp saya, teman-teman. Pasti akan saya prioritaskan gitu. Oke, nah untuk Adaro sendiri, saya lebih prepare nunggu dia memasuki area 2700. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham Adaro, teman-teman bisa pertimbangkan ketika dia memasuki area 2700. Namun kalau seandainya dia tidak memasuki area itu, kita akan coba reanalisa kembali ketika minggu depan, teman-teman. Karena dengan kondisi sekarang, saya tidak ingin terlalu banyak retorika karena besar kemungkinan ketika The Fed nanti mengumumkan suku bunga, IDR akan melemah dan besar kemungkinan foreign akan terus melakukan aksi jual gitu. Dan kalau di sini teman-teman perhatikan sebentar ya, USD IDR. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini IDR sudah terus naik, teman-teman. Di sini dia sudah terus naik dan dia telah break area resistannya. Kalau seandainya The Fed nanti mengumumkan suku bunga, besar kemungkinan dia akan terus melaju dan dia akan menuju area resisten berikutnya di level harga 14.900 dan itu sangat buruk untuk pergerakan indeks kita dalam waktu jangka pendeknya gitu, teman-teman. Oke, itu untuk saham Adaro dan keempat saham yang ingin saya review di video kali ini. Jadi di video kali ini juga saya ingin kasih masukan kepada teman-teman dengan kondisi yang sekarang, teman-teman tuh nggak perlu takut karena apa? Sekali lagi saya katakan bahwasanya ini adalah sentimen jangka pendek. Namun walaupun kita jangka pendek, saya katakan jangka pendek bukan berarti dalam waktu seminggu 2 minggu selesai, tidak. Tapi bisa jadi dalam waktu sebulan 2 bulan. Dengan kondisi market kita itu pasti dia akan dinamis, setidaknya antara sideways atau bergeraknya ranging gitu. Namun saya pribadi menganalisanya dia tidak akan strong bearish, teman-teman. Dia secara majornya itu tidak strong bearish. Saya yakin dan percaya bahwasanya indeks kita itu tidak berada dalam kondisi strong bearish ke depannya karena secara fundamental negara kita juga masih bagus, secara cadangan devisa kita juga masih surplus. Kalau teman-teman baca berita terbaru di hari ini bahwasanya cadangan devisa atau neraca kita surplus dan itu sangat bagus untuk fundamental negara kita. Jadi sebenarnya secara fundamental kita nggak ada yang perlu kita takutkan. Namun yang penting bagi teman-teman harus pintar melihat momentum, teman-teman. Ingat, harus pintar melihat momentum karena orang yang bisa sukses di market tuh hanya ada dua karakter, antara karakter pintar dan juga sabar. Kalau seandainya teman-teman tidak pintar melihat momentum, setidaknya teman-teman menjadi orang yang sabar aja. Ketika teman-teman beli saham, sangkut, sabar aja. Karena apa? Pada waktunya history repeat itself gitu. Jadi dia akan bergerak ke atas. Yang penting teman-teman beli sahamnya itu dengan fundamental yang benar. Jangan nanti teman-teman beli saham yang aneh-aneh, PTDU, NATO dan lain-lain yang fundamentalnya kita nggak mengerti dan teman-teman sangkut. Terus teman-teman menganalisa untuk menghibur diri teman-teman mengatakan history repeat itself, itu sangat berbahaya. Tapi kalau seandainya teman-teman beli saham yang benar-benar fundamentalnya kuat seperti BCA, BRI, saham INKP dan lain-lain, ya teman-teman tinggal buyback all the time-nya, dia akan melaju sahamnya. Karena apa? Jangka panjang yang menggerakkan saham itu performance perusahaan itu, teman-teman. Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi kita nggak perlu takut. Yang perlu kita takut adalah ketika saham berada di area bottom, teman-teman tuh nggak punya power untuk bayar saham-saham tersebut gitu. Oke, mungkin itu aja hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga di video ini apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga saya ingin sampaikan bagi teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat WhatsApp saya. Nanti link WhatsApp saya akan sertakan di deskripsi. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.